Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafli, NIM 002 dari jurusan Ekonomi Syariah. Di sini saya akan sedikit mereview tentang Jurnal Ekonomi dan Keuangan Internasional. Jadi jurnal yang saya ambil yakni dengan judul Analisis Pengaruh Perdagangan Internasional dan Variabel Makroekonomi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Latar belakang penelitian pada jurnal tersebut yakni perdagangan internasional sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi suatu negara karena saling bersaing di dalam pasar internasional. Salah satu keuntungan perdagangan internasional adalah memungkinkan suatu negara untuk berspesialisasi dalam menghasilkan barang dan jasa yang murah. Di samping itu juga manfaat nyata dari perdagangan internasional dapat berupa kenaikan pendapatan negara, cadangan devisa, transaksi modal, dan luasnya kesempatan kerja. Pertumbuhan ekonomi merupakan satu capaian menjadi prioritas utama bagi seluruh sebuah negara. Pemerintah akan melakukan berbagai strategi ekonomi yang dapat menunjang tercapainya tingkat pertumbuhan ekonomi dan menjadi gambaran tingkat kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Selanjutnya ada grafik. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia bergerak secara fluktuatif selama periode tahun 2000 sampai 2015. Pertumbuhan ekonomi terendah terjadi pada tahun 2001, yakni sebesar 3,6%. Pada tahun berikutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia mulai naik secara perlahan, sehingga terjadi mengalami penurunan yang signifikan, yakni pada tahun 2009 sebesar 4,6% sebagai dampak krisis global tahun 2008. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kenaikan pada tahun 2010 sebesar 6,4%, tapi pada tahun selanjutnya mengalami penurunan hingga menjadi 4,7% di tahun 2015. Selanjutnya tujuan penelitian dalam jurnal tersebut yaitu untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh perdagangan internasional dan variabel makroekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Juga untuk mengetahui perdagangan internasional yang berupa kenaikan pendapatan negara, cadangan devisa, transaksi modal, dan luasnya kesempatan kerja. Selanjutnya, teori yang digunakan. Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Terdapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertambahan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Perekonomian suatu negara dapat dilihat dari semakin kuatnya atau semakin tingginya pertumbuhan ekonomi negara yang bersangkutan. Dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik akan membawa dampak positif bagi perkembangan perekonomian, khususnya bagi sektor-sektor perekonomian yang berhubungan dengan pendapatan nasional. Selain itu, pertumbuhan ekonomi dapat juga dikatakan sebagai kenaikan PDB real suatu negara pada tahun tertentu yang menunjukkan naiknya pendapatan per kapita dalam perekonomian. Hal tersebut dikutip dari Mankiw pada tahun 2003. Jadi pada dasarnya pertumbuhan ekonomi merupakan masalah makroekonomi jangka panjang, di mana di setiap periode masyarakat suatu negara akan berusaha menambah kemampuannya untuk memproduksi barang atau jasa. Sasarannya berupa kenaikan tingkat produksi real atau pendapatan nasional dan taraf hidup atau pendapatan real per kapita melalui dan pengerahan proses faktor-faktor produksi. Dengan meningkatnya faktor-faktor produksi seperti jumlah tenaga kerja yang bertambah, investasi masa lalu,
dan investasi baru yang menambah barang-barang modal dan kapasitas produksi masa kini yang biasanya diikuti dengan perkembangan teknologi, alat-alat yang semua yang akan mempercepat penambahan kemampuan memproduksinya. Selanjutnya metode penelitian, yakni terdiri dari ruang lingkup, sumber dan jenis, dan metode analisis. Yang pertama, ruang lingkup. Penelitian ruang lingkup pada penelitian jurnal tersebut adalah bidang ekonomi internasional dan makroekonomi yang membahas pertumbuhan ekonomi yang ditinjau dari perdagangan internasional dan makroekonomi di Indonesia. Selanjutnya ada sumber dan jenis, yakni data jenis dan sumber data yang digunakan dalam penilaian tersebut adalah data sekunder dalam bentuk time series tahunan dari tahun 2000 sampai dengan 2015 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, jurnal-jurnal ekonomi, dan sumber lainnya yang dibutuhkan. Selanjutnya ada metode analisis. Pada penelitian ini di jurnal tersebut, analisis regresi dilakukan dengan metode multiple linear regression melalui alat analisis data diffuse 7. Data yang digunakan dalam analisis tersebut merupakan data time series. Selanjutnya, hasil atau temuan penelitian. Berdasarkan hasil estimasi, selanjutnya dilakukan analisis pengaruh perdagangan internasional dan variabel makroekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan mengaitkan hasil temuan terhadap teori-teori ekonomi yang melandasi dan penelitian terkait sebelumnya. Pengaruh negatif transaksi berjalan terhadap pertumbuhan ekonomi terjadi karena dalam beberapa tahun terakhir, transaksi berjalan Indonesia mengalami defisit dalam jumlah yang sangat besar. Hal ini disebabkan karena terjadi penurunan nilai ekspor barang dan jasa bila dibandingkan dengan nilai impor barang dan jasa yang semakin meningkat. Komoditas ekspor Indonesia hingga saat ini masih terpaku pada produk primer yang kurang mempunyai nilai tambah dan kurang memiliki keunggulan kompetitif di pasar dunia. Oleh karena itu, perlu adanya diversifikasi ekspor agar transaksi berjalan memiliki kontribusi yang positif bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selanjutnya kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil estimasi yang dilakukan dengan memakai analisis regresi berganda melalui pendekatan kuadrat terkecil OLS atau Ordinary Least Square, maka dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu yang pertama, hasil penelitian menunjukkan bahwa tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Transaksi berjalan dan kurs berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sedangkan investasi tidak pengaruh apapun terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selanjutnya, yang kedua, pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat dijelaskan oleh variabel transaksi berjalan, kurs, investasi, dan tenaga kerja sebesar 92,9%, sedangkan sisanya 7,1% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar penilaian tersebut. Saran dari jurnal tersebut yakni beberapa saran yang dapat diberikan sehubungan dengan penelitian pada jurnal tersebut, yaitu yang pertama, untuk pemerintah sebagai pengambil kebijakan dalam kegiatan ekonomi, Indonesia diharapkan dapat menstabilkan nilai rupiah karena nilai tukar sangat berpengaruh dalam kegiatan ekspor impor barang dan jasa, sehingga transaksi berjalan Indonesia dapat menyumbang surplus yang dapat digunakan untuk meningkat PDB Indonesia. Yang kedua, untuk penelitian selanjutnya dengan topik yang sama, ke depan disarankan untuk menggunakan model analisis yang lebih sensitif untuk memperoleh hasil yang lebih akurat dengan memperhatikan ketepatan data yang digunakan dari instansi yang terkait dengan
pencatatan data penelitian. Sekian review jurnal ekonomi dan keuangan internasional. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah, waridha walhidayah. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.